Hai, selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Sanggau dan juga Antikong. Senang banget ya masih menemani Anda di cuaca yang bersahabat ini ya teman-teman. Dan bersama saya Fitri dan juga rekan saya. Dan ada Vido juga di sini. Oke, Vido, kita nggak berdua hari ini, betul tapi sekali. juga ada narasumber yang hebat, keren, dan pastinya hari ini mereka akan bercerita, berbagi pengalaman dan juga tips pastinya, Vido. Betul sekali, Fitri. Dan kita mungkin langsung aja ya kenalan ya dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir juga di siang hari ini. Di tengah ini ada Bang Fatansyah. Selamat siang, Bang Fatan. Ya, selamat siang juga. Apa kabar siang hari ini, Bang? Luar biasa hari luar ini. biasa. Senang nih dengarnya nih. Tapi terima kasih kami ucapkan sudah berkenan ya untuk mengikuti. Nanti kita juga ngobrol-ngobrol panjang nih tentang beberapa hal nih. Sama-sama, Bang. Siap. Oke, selanjutnya ini ada Bapak Sylvester Roy Wiranto yang biasa akrab disapa Pak Roy ya. Nah, Pak Roy ini adalah sekretaris dinas di Sprindakop Kabupaten Sanggau ya. Pak Roy, terima kasih udah meluangkan waktunya di siang hari ini. Sama. Kabarnya gimana Pak Roy? Baik, Pak. Baik. Oke, ada siapa lagi, Vido? Dan yang ketiga nih, kalau katanya nih warga Sanggau ini sudah familiar banget nih. Ada Bang Fauzan Aleng nih. Selamat siang, Bang. Siang. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa baik dan sehat ya. Luar biasa baik dan sehat. Kita nanti akan berbincang-bincang juga ya dengan Bang Fauzan juga ya. Boleh, siap. Baik pendengar, dan juga nanti kita akan kita saat ini juga sedang berada di salah satu coffee shop nih di jantung kota Sanggau. Dan kalau kita lihat ke belakang pun juga cukup pemandangannya ini cukup menarik ya dari kawasan Arong Belopa ini. Dan paling enak memang kalau di coffee shop ini santai-santai enggak sih, Fitri? Betul. Kalau Fitri sendiri nih biasanya sebagai ciwi-ciwi nih, golongan ciwi-ciwi nih. Sebelum nanti kita ngobrol juga dengan narasumber juga. Kalau ciwi-ciwi ini paling suka apa sih kalau di melihat coffee shop atau milih coffee shop nih? Pastinya kalau cewek-cewek ya ngelihat coffee shopnya nih estetik atau enggak. Nah, Vido, for your information juga aku nih sebenarnya coffeeholic ya, tapi enggak gitu, okay. coffeeholic banget ya. Oke, nah, holic nih. dan juga aku lihat makanannya. Ada beberapa coffee shop yang udah aku tandain makannya enak-enak banget. Nah, ya. Dan juga kalau cewek-cewek udah di coffee shop yang estetik pastinya itu mereka mengabadikan momen. Tapi sayang juga kan, udah Betul. estetik, cewek-cewek cantik nggak mengabadikan momen. Gimana nih, Vido? Tapi kalau cowok-cowok ini justru kebalikannya. Biasanya kalau cowok-cowok ke coffee shop nih carinya yang nyaman, yang ada colokannya biasanya yang penting nih. Colokan dan ada wifi-nya juga. Biasa kita nongkrong nih berjam-jam nih. Tapi kalau kadang-kadang beberapa orang kan nongkrong nih cuma nongkrong aja, kopinya cuma satu berjam-jam. Kita tetap harus dong dukung juga dengan jangan cuma 7 jam doang di coffee shop, tapi juga saling membeli juga dan juga yang terpenting juga mendukung ya UMKM lokal juga yang betul. kita punya. Dan pendengar, nanti juga kita akan berbincang juga nih dengan ketiga narasumber kita, dan topik kita pada siang hari ini akan mengusung tema langkah kreatif anak muda dari branding ke inovasi bisnis. Oke, tapi sebelum itu, Vido, aku nih sebenarnya salfok banget sama baju yang dipakai Pak Roy. Ini cerah dan juga pengen nanya, ini sebenarnya motif apa sih Pak Roy? Ini namanya motif sabang merah, alias batik samer khas. Batik samer. Itu Oke. yang warnanya namanya lemon. Oke. Dan juga banyak banget yang udah make batik summer. Nah, kemarin ada teman aku juga di Dinsos make juga batik summer, warnanya bagus banget. Gitu. Dan aku nanya kepo nih, beli di mana? Oh, ini desain Pak Roy katanya. Waduh. Gitu, Pak Roy. Iya, Apalagi kita betul. berempat ini kan hitam-hitam semua. Pak Roy nih yang cerah. Iya, terlihat cerah ya. Oke. Itu yang branding tadi, yang disebut dengan branding. Betul banget. Mungkin soon ya kita juga dibuatin batik Waduh. summer dengan Pak Roy. Biar nanti berlima ya sama-sama nih. Iya. Bareng pakai batik summer juga ya. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui juga pemirsa, pendengar dan RRI Sanggau dan juga Antikong ya. Banyak banget di era sekarang ini owner-owner muda ya yang terjun langsung membuat bisnis dan membuat lapangan kerja bagi masyarakat nih ya. Aduh, keren banget. Nah, di sisi lain juga pemerintah ini berkomitmen Vido untuk selalu mendampingi para pelaku UMKM, dan kita ketahui juga
UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian nasional ya Vido ya. Dan di Ya. sesi ini ya kita akan melihat ide sederhana yang menjadi ide luar biasa. Tapi langsung aja kita ke Bang Fatan dulu ya. Bang Fatan, bisa nggak sih ceritain bagaimana sih awal mulanya Bang Fatan ini membangun brand ini? Oke, terima kasih Kak ya. Mhm. Memang awal mulanya itu kita memang hobi ngopi ya. Ngopi, nongkrong itu di tahun 2019. Nah, dari situlah pada saat itu di Pontianak itu masih sepi yang namanya coffee shop. Ada Iya. beberapa aja. Kita mulai dengan minuman-minuman kopi yang lagi hits, terus dengan campuran-campurannya. Sampai saat itu kita hanya jual kopi sama roti-roti. Iya. Oke. Ringan ya, makan snack-snack seperti itu karena ya namanya kafe, Ya. santai, duduk, Betul. ngobrol, ngalur ngidul lah sama teman-teman segala macam kan. Nah, berjalannya waktu mulai ada ide nih. Kenapa kita tidak inovasi nih? Karena UMKM ini kan monoton dengan kalau dia sudah usahanya itu ya itu terus jarang mau dia kembangkan. Akhirnya Betul. kita punya ide. Gimana kalau salah satu makanan khas restoran pada saat itu kan dimsum itu cukup susah ya di tahun 2019 tahun 2010 itu hanya ada di hotel. Nah, kita berinovasi, kita munculkan nih cafe shop pertama yang jual dimsum, yang bisa dapatkan dimsum. Nah, dari situlah mulai kita menarik perhatian konsumen. Nah, akhirnya dengan ide kecil seperti itu ternyata feedback dari masyarakat itu luar biasa sekali, luar biasa sekali. Yang awalnya kalangan anak muda sekarang ke pengusaha-pengusaha, dalam arti ya kalau dia mau ngomong bisnis daripada ke hotel mungkin agak mahal ya, karena tempatnya juga agak kurang gimana, dia lebih nyantai ke coffee shop, nongkrong, kopinya dapat, cemilannya juga dapat, seperti itu. Sampailah berinovasi kita ke makanan beratnya juga. Oke. Gitu. Dan ternyata perjalanan cukup panjang juga ya Betul. Vido ya. Tapi menarik sekali. Saya juga penasaran, umur berapa sih Pak Bapak ini terjun langsung di bisnis ini? Kalau ini ya dari umur 27 pada saat itu, 27 Oke. 28 pada saat itu. Ya namanya kita masih suka ngopi, suka kemana-mana. Akhirnya ya mulailah usaha seperti ini yang awalnya kecil. Sekarang kita sudah ada kurang lebih 13 outlet untuk Wow. di Kalimantan Barat. Oke, cukup banyak ya. Dan sangat banyak sih kalau udah bilang gitu. Ada 13 outlet. Dari 13 outlet ini mungkin apa sih tantangan dalam membangun ini? Dari outletnya mungkin cuma satu, terus nanti bertambah lagi. Apa sih tantangannya yang dihadapi, Pak? Tantangan kita seperti biasa itu Bang ya. Kita itu harus menyajikan makanan dan pelayanan yang baik. Terus kita juga harus memanjakan lidah. Karena pernah saya lihat kalimat itu, karena lidah juga butuh kebahagiaan. Lidah Betul juga sih. butuh kebahagiaan. Karena kalau kita pergi ke tempat si A, si B, si C, kadang-kadang ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang tidak. Nah, dari situlah belajar terus kita berinovasi dari kawan-kawan yang UMKM. Apa sih yang mau dinaikkan? Seperti apa sih yang mau dinaikkan? Akhirnya kita coba masukkan seperti itu, sampailah permintaan dari konsumen itu, Bang, coba adakan menu-menu hotel ya. Nah, jadi setidaknya kita itu meskipun tidak bisa ke sana, tapi kita bisa merasakan nih Iya, betul. seperti apa sih rasanya. Nah, sampailah saat ini kita wujudkan itu. Oke, gak harus ke hotel ya Vido ya Harus untuk ke hotel, merasakan nggak usah makanan itu. jauh-jauh ke hotel. Kalau ke hotel kan biayanya juga Oh lebih iya, mahal. kita harus nginep kadang-kadang. juga ya. Nginep juga betul. Kayaknya seru banget ya. Survei pacarnya juga cukup matang ya Ya. dari Bang Fatan sendiri. Dan gak kerasa juga nih ya, Betul. kita break dulu ya teman-teman, dan tetap di RRI Sanggau dan juga Antikong. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
RRI Digital menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store. Baik pemirsa RRI Sanggau dan juga Entikong, masih bersama kami di talk show yang pada kesempatan ini masih membahas langkah kreatif anak muda dari branding ke inovasi bisnis. Kalau tadi Fitri ya, kita sudah mendengarkan dari Bang Fatan terkait dengan upaya-upaya beliau membangun bisnis dari nol sampai punya 13 gerai ya tadi ya kalau disampaikan. Hebat banget ya. Udah luar biasa banget. Tapi saya mau tanya nih, ada Pak Roy juga nih selaku Disperinda dari Disperindakoop juga. Kalau dari pihak Disperindakoop sendiri Pak Roy, apa sih peran yang dilakukan untuk mendukung perkembangan UMKM terutama di Kabupaten Sanggau Pak Roy? Baik, terima kasih Mas Viko ya. Sesuai dengan mandatori pemerintah baik pusat maupun daerah, kita memang menekankan pertumbuhan UMKM itu adalah sebagai fondasi ekonomi real di negara ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh pembawa acara ya, awalnya memang bahwa UMKM itu adalah fondasi perekonomian negara, yang artinya bahwa menumbuhkan UMKM itu sama dengan menumbuhkan perekonomian negara. Oleh karenanya memang pemerintah itu harus hadir dalam bentuk program maupun kegiatan tuh yang memang banyak menyasar atau banyak yang memprioritaskan pada hal-hal yang bersifat ekonomi real termasuk UMKM. Selain daripada yang lain misalnya seperti pertanian dan sebagainya, tapi UMKM itu memang menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Oleh karenanya memang banyak sekali program-program pemerintah yang per hari ini itu memang kita sasar pada kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan atau UMKM, soalnya mikro. Salah satunya ya seperti hari ini kita bisa berkumpul di warung kopi, contoh baik bahwa dari sesuatu yang kecil ya Pak ya, dari UMKM sampai ke mungkin sekarang udah kecil menengah kali, udah menengah kali ya. Udah banyak gerainya tadi. Iya, tapi kita punya punya skala itu memang menjadikan basis UMKM itu juga nggak kecil-kecil amat, sedang juga masuk dalam usaha mikro dan kecil. Jadi nggak berarti bahwa ini besar lalu kita sasar atau kita abaikan, enggak, justru malah itu jadi fondasi kita. Iya, tetap mendampingi lah ya Pak ya. Tetap. Tapi for your information ya, Vido ya, ini Pak Roy ini banyak banget mendampingi UMKM ditanya gitu. kecil. Jadi terkenal, termasuk tetangga saya. Oh gitu, ya. siapa itu? Banyak banget tetangga saya kemarin posting foto bersama Pak Roy, udah dapat sertifikat halal dan lain gitu. sebagainya. Padahal dulu pernah saya melihat ya jualan dari tetangga saya itu dari mulut ke mulut aja. Tapi setelah didampingin Pak Roy, nah ini jadi terkenal banget dan dia udah bisa memakai yang modern lah ya, pasar modern, digitalisasi. Nah, keren banget. Pak, kebijakan apa sih Pak dari Disperindakoop sendiri nih ya untuk UMKM online kelas? Baik, sebenarnya kalau naik kelas itu sebenarnya kalau dari pemerintah pusat itu adalah harapannya meningkatkan aset omset itu sebetulnya. Tapi kalau kita realistis bahwa tidak hanya pada aset dan omset, bahwa dalam pemerintah daerah juga mengacu kepada bagaimana posisi kondisi keadaan UMKM itu, contohnya seperti legalitas, sertifikasi, karena itu juga akan membuat dia menjadi lebih tough, lebih kuat atau menjadi lebih punya daya saing. Sehingga memang tidak semata-mata didasarkan pada aset dan omset. Kalau pada suatu ketika dia mau menyasar pada aset dan omset, tentu barang itu akan diperlukan sekali, terutama dengan aspek legalitas. Mungkin kayak Pak Farhan juga kan awal sekali itu dia mengurus hal-hal seperti itu, sampai per hari ini kan
baru dia berkorelasi antara kenaikan kelas dengan omsetnya. Jadi poinnya adalah bagaimana dia menyehatkan tubuhnya, menguatkan kondisinya, sehingga nanti nilai tawar atau nilai jualnya dia semakin baik. Oke, memperbaiki lah ya, Ya, Pak Roy memperbaiki. Seperti yang tadi saya katakan, tetangga saya tadi awalnya dari rumah, sekarang udah bisnis, udah lumayan besar juga, banyak dipakai untuk catering dan lumayan terkenal ya sekarang. Ada Pak Roy efeknya juga. Iya betul banget. Apalagi kalau udah berstatus ya, terima kasih Pak Roy. Sebenarnya dia itu mengembangkan dirinya sendiri. Kami itu memfasilitasi itu semacam treatment dia itu menjadi didandanin itu semakin lebih cantik. Karena konsumen per hari ini mungkin Pak Farhan juga tahu, Pak Ijang juga tahu, banyak konsumen cerdas yang menginginkan produk itu paripurna, artinya sudah aman, sudah sehat, sudah halal dan sebagainya. Kita hanya dandanin aja, terserah nanti kamu nari, jualan dan sebagainya, itu diterima oleh pasar. Iya betul banget. Dari seperti kita konsumen ya, kita harus ngelihat barang-barang ini apakah halal, sudah bersertifikat, legalitasnya juga seperti apa, biar konsumen nggak overthinking ya, Vido ya. Betul. Pagi sertifikat juga jadi hal yang penting juga dalam pemasaran juga, karena sebagai konsumen pun kita juga perlu lah lihat-lihat juga bahwa terutama mungkin yang muslim juga pengennya sertifikat yang halal dan segala macam agar jelas juga, dan kita juga aman dan nyaman gitu dalam menggunakan produk gitu. Betul, iya itu tadi dari Pak Roy. Kita ke owner muda juga nih ya. Di samping saya ada Bang Aleng ya. Yep. Bang Aleng, ini merupakan owner muda juga ya, teman-teman yang luar biasa juga, bisa membangun bisnis dan juga membuat lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Bang Aleng, gimana sih melihat peluang usaha di Kota Sanggau ini, Bang Aleng? Ya, untuk di Sanggau saya lihat peluang usaha itu masih sangat-sangat besar ya. Apalagi brand-brand lokal pun belum terlalu banyak ya. Saya ngelihat apalagi sekarang di Kalimantan Barat khususnya, saya ngelihat kemajuan brand-brand lokal seperti di khususnya Pontianak itu udah makin berkembang nih di kabupaten. Kalau dulu mungkin kita mengharapkan brand nasional masuk Kalimantan Barat, hari ini kita salah satunya Bang Fatan Kopi Kue dari brand lokal Pontianak ngembangkan di wilayah Kalimantan Barat gitu kan. Nah, harapan saya terkhususnya di Sanggau pun hadir seperti ibarat bahasa kayak brand-brand kopi kue yang mewilayahi Kalimantan Barat lah terkhususnya. Nah, itu sih di pangsa pasar Sanggau masih sangat-sangat luas lah. Iya betul, supaya kita kalau mau ke Kopiku nggak jauh-jauh harus ke Pontianak gitu ya. Di Sanggau juga ada ya, Vido ya. Betul, dan saya mau tanya juga nih ke Bang Fauzan nih. Kalau tadi Pak Roy sudah jelaskan bahwa sertifikasi dan segala macam sudah kita pegang nih mungkin sebagai UMKM nih. Tapi dari sisi brandingnya sendiri nih, mungkin adakah tips-tips khusus terutama di Sanggau nih, branding coffee shop seperti apa sih yang diminati oleh masyarakat, Bang? Oke, branding coffee shop balik lagi. Kalau saya kan kebetulan saya mantan barista juga nih. Ya Bang. 2021, 2022 saya pernah dikontrak jadi barista salah satu brand lokal di Skadau gitu kan. Nah, branding sekarang untuk coffee shop pertama tempat sih, apalagi khususnya anak muda. Estetik itu pertama, terus kenyamanan, terus kita bukan lagi berbicara bukan lagi masalah makanan atau minuman ya, karena tempat itu paling penting lah untuk anak muda. Nah, makanan juga paling utama sih sebenarnya kan. Nah, cuman kalau tempatnya ndak nyaman, makanannya enak kan orang bentar doang duduk nih, ibarat bahasa untuk take away lah ya kan. Nah, itu sih branding arah coffee shop sampai saat ini ke situ. Karena yang benar-benar yang mengutamakan kopi sekali kan udah jarang nih, seduh, manual brew segala macam kan. Itu kan lain lagi tuh nanti konsepnya tuh. Nah, itu sih Bang. Berarti kalau di Kabupaten Sanggau ini lebih ke tempatnya dulu lah ya, yang nyaman dulu. Apalagi aktivitas mungkin selain juga tadi nongkrong-nongkrong dan segala macam, juga sambil mengerjakan tugas juga ini jadi minat masyarakat Kabupaten Sanggau dalam memilih coffee shop ya, begitu ya. Betul banget, Vido. Seperti yang kita lihat sekarang jam istirahat
terbukti ya. Betul. Orang-orang mungkin lagi suntuk di kantor. Di dalam ini juga perginya sudah ramai juga ke ini. coffee shop ya. Coffee shop, betul. Supaya nggak ngantuk siang-siang minumnya kopi ya. Kopi sambil ngadem juga, ini agak panas juga di Sanggau nih belakangan hari ini. Memang butuh AC ini. Butuh AC juga. Nah, coffee shop sekarang juga menyediakan indoor dan juga outdoor ya. Betul. Nah, sekarang juga gampang ditemuin di mana aja. Tapi Bang Fauzan, aku juga penasaran ya. Bang Fauzan ini merintis usaha sejak tahun berapa? Saya kalau merintis usaha diajarkan oleh almarhum ibu saya itu pada saat saya masih SD. SD itu saya udah diajarkan cara jaga toko, cara nagih orang gitu. Nah, dari basic-basic itu tuh saya udah diajarin. Lanjut pada saat saya kuliah 2019, saya itu jualan jam tangan secara online gitu kan. 2019 saya mulai, 2020 dihantam Covid. Saya pindah ke Sanggau, balik ke Sanggau dari Pontianak. Saya banting setir jadi barista tadi. Jadi pekerja dulu, saya ngerasakan bagaimana bekerja di bawah tekanan orang, memanajemen tim, memantau stok. Saya belajar tuh banyak hal dari coffee shop tempat saya kerja gitu kan. Nah, itu sebagai bekal 2021 saya bangun brand burger segala macam. Nah, dari situ mulai offline-nya jalan, online-nya jalan, burger jalan. Kemudian kita buka kebab, kemudian kita buka iPhone sampai saat ini gitu. Oke, keren banget ya, perjalanan cukup panjang juga ya. Panjang juga, tadi pun juga Bang Fatan juga dari umur 27 sampai sekarang. Juga nyata perjalanannya panjang untuk bisa, dan konsistensi juga ya yang menjadi penting juga dalam kita membangun usaha, terutama UMKM nih. Untuk pendengar juga mungkin semoga bisa menjadi referensi untuk pendengar dan juga pemirsa tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh narasumber kita dalam meningkatkan UMKM nih, dan juga bisa memberikan dampak yang baik juga bagi masyarakat betul. di sekitarnya. Iya betul. Kita kembali lagi ke Bang Fatan ya. Bang Fatan, Siap. tadi buka usaha di umur 27 tahun ya. Ya. Nah, yang seperti kita tahu sekarang kalau Gen Z buka usaha Senin Kamis, Pak. Iya, betul. Senin Kamis, padahal biasanya makanannya enak tapi bukanya mut-mutan. Betul. Biasanya juga Gen Z selalu buat caption Allah bersama Gen Z ya, nggak takut buka usaha. Nah, ada nggak Pak tips untuk anak muda mungkin ya biar usahanya tuh nggak Senin Kamis, Pak? Oke, makanya di Kopiku itu kalau masing-masing daerah itu ya, daerah beda konsepnya. Beda konsepnya. Mungkin kalau datangnya ke Singkawang, suasananya beda. Mungkin kalau ke Sintang beda, Ketapang beda, Sanggau beda. Jadi memang masing-masing tempat itu kita desain itu untuk beda. Supaya apa? Karena masing-masing daerah itu Gen Z pasti ada. Betul. Nah, pasti ada di situ. Dan kita juga untuk Gen Z ini kita bebaskan mereka dalam arti berapresiasi. Karena kebanyakan juga karyawan yang kita ambil itu ya karyawan daerah setempat. Kalau kita contohnya di Sanggau, ini 99,9% ini karyawannya warga Sanggau semua. Warga Sanggau semua. Nah, dari situlah kita kadang-kadang berkolaborasi sama tim di lapangan. Seperti apa sih bagusnya? Karena dengan seperti itu kita bangun nih. Oh, kalau kita biasa kayak gini. Kita coba aplikasikan supaya Gen Z ini tidak terkekang, kan bahasanya Betul, seperti itu betul. ya kan. Gen Z itu biasanya oh kita harus seperti ini biar Tuhan lah yang pasti. Nah, seperti itu. Nah, dari situlah kita coba yuk, karena semakin maju zaman ya perkembangan anak-anak mudanya juga sama-sama berbeda seperti itu. Iya. Dari situlah kita belajar seperti itu sih Kak. Iya betul banget ya. Tapi menarik sekali yang dibilang Bang Fatan tadi, mengikuti perkembangan zaman ya. Nah sekarang kan ada yang namanya media sosial ya, ada Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah kalau untuk membangun branding, apakah perlu media sosial nih Pak? Perlu sekali ya, perlu sekali karena untuk zaman sekarang itu anak kecil aja sudah pegang handphone. Nah, sudah scroll TikTok. Nah, minimal dia scroll TikTok. Kalau dia belum ada Instagram, Facebook atau WhatsApp, dia sudah scroll TikTok. Nah, TikTok inilah yang tingkat boomingnya itu cukup tinggi, tinggi sekali.
apalagi kalau sudah FYP ya. betul. Itu sudah Udah viral, udah jadi bisa kita dibendung sudah lagi. bisa berbicara lagi seperti itu. Makanya kita juga tak mau ketinggalan. Kita juga ada TikTok, kita ada Instagram, Iya. kita update terus di WA-nya seperti itu. Begitu kita kan. Oke, mengikuti banget lah ya. Biar FYP, biar semua orang juga kesini ya. Betul. Biar tahu juga. Tapi ada satu pertanyaan Apa tuh? yang penasaran banget ya. Bang Fatan, berapa lama sih survei untuk membuat coffee shop ini? Kan kita taunya loh ada nih, tiba-tiba udah dibangun nih. Berapa lama sih? Ya kalau rata-rata itu bervariasi Kak. Ada yang 1 tahun, ada yang sampai 1,5 tahun. Wow. Ya, jadi memang Sanggau ini kurang lebih 1 tahun kita survei. 1 tahun kita survei, lihat dari masyarakatnya, dari kotanya. Terus kita lihat perekonomian dunia dalam arti karena di sini banyak sawit juga ya. Iya, Oke. betul. Nah, kita tidak menutup kemungkinan itu semakin naik, ya sudah kita fixkan kalau kita akan buka di Sanggau seperti itu. Wow, tapi hebat ya, nggak ketahuan masyarakat. Oh, buat apa nih? Dan tapi saya juga penasaran nih kan sudah ada 13 gerai tadi juga disampaikan ada ya mau ngeliat-liat daerah-daerah di manapun yang akan dimasukin. Kenapa? Apa sih perbedaan dari Sanggau dan mungkin daerah lainnya terutama Pontianak nih? Karena saya juga bukan dari Kalimantan ya. Saya ngeliat Pontianak isinya coffee shop semua. Sepanjang jalan saya hampir bingung nih. Ini kenapa gak ada usaha lain apa selain coffee shop ini orang-orang Pontianak nih? Tapi apa sih yang mungkin melandasi Pak Fatan nih, Bang Fatan nih memilih coffee shop terutama di Sanggau ini? Apa yang Bang Fatan lihat di Sanggau? Yang pertama karena banyak konsumen kita juga dari daerah. Bang, cobalah buka di tempat kami. Nah, dengan masukan-masukan dari customer seperti itu memacu adrenalin untuk Iya. mencoba. Akhirnya kita terjun nih ke Sanggau, ke Sintang, Melawi, Ngabang, Ketapang, kita survei karena memang Pontianak sendiri itu ada 5 gerai kita ya kopiku, karena ya ruang lingkup Pontianak itu cukup luas. Kalau bahasa orang Pontianaknya itu warung kopi itu tempat ngander. Nah, tempat ngander, tempat ngumpul kan, tempat ngomongkan berbagai macam hal. Nah, dari situlah kenapa tidak kita coba nih saran dari customer kita yang setia ini. Iya, iya. Akhirnya kita coba, kita datang survei. Akhirnya oh iya ternyata benar. Dengan adanya kita di sini di masing-masing daerah terutama untuk di Sanggau ini mengobati rindu. Ya, betul. mengobati rindunya. Karena biasanya kan kalau ini mohon maaf biasa orang daerah ke kota mungkin belanja sesekali singgah Iya, lah. iya. Nah, sekarang kerinduannya itu sudah terobati. Nah, Dibawa ke sini lah ya langsung ya. kita bawa ke Langsung sini. kita bawa biar Begitu. bisa kerinduannya bisa dilakukan setiap hari jadinya nggak Iya. rindu. Baik, menarik sekali dari Bang Fatan ya tadi penjelasannya. Saya mau ke Pak Roy nih. Kalau tadi kita sudah banyak bicara ya, kalau dari pihak pemerintah dalam juga di Sperindak ini kolaborasinya dengan pelaku usahanya ini gimana Pak Roy? Silakan. Nah, terima kasih Mas Viko. Ini yang menarik sekali ini. Memang kalau kita berkreasi sama dengan di pemerintah juga kita harus banyak berkreasi untuk dalam rangka membina. Karena tugas pokok fungsi itu biasanya standar kerjanya itu sudah ada, cuman di pelaksananya kita memang harus inovasi. Nah, salah satunya kami itu sedang menggagas itu bagaimana mengelaborasi itu membangun ekosistem UMKM itu. Nah, jadi kalau elaborasi itu dia harus multi pihak. Salah satunya seperti ini. Dalam konsep pentahelix itu memang kita dimungkinkan untuk berelaborasi. Nah, yang menarik itu kan per hari ini. Per hari ini itu kan ceritanya itu kan di gandengannya itu elaborasi itu dijahit oleh RRI. Oke. Nah, kalau enggak saya nggak kenal sama Pak Fatan tapi udah kenal sama Pak Ijang. Nah, ya kan. Jadi kalau ke depan itu memang elaborasi itu yang saya menarik itu Pak Fatan, mohon maaf. Saya menarik bahwa Pak Fatan itu melihat prospek atau melihat potensi daerah itu berbeda-beda sudut pandangnya, perspektifnya. Nah, kami dari pemerintah itu justru berharap, Mbak, dengan kehadirannya investasi atau kawan-kawan pelaku usaha yang menang ini bisa mensupport atau membantu pelaku UKM yang ada. Salah satu contohnya itu bisakah
warung-warung kopi shop seperti ini itu diajak berelaborasi dengan produk-produk UKM di Sanggau ini, karena mereka itu ya tadi yang tetangga mbaknya itu senang sekali kalau bisa mensupport. Tentu saja mungkin ada standar dan kriteria tertentu. Nanti itu tugas kita. Misalnya Pak Fatan bilang boleh, tapi yang sudah sertifikat ya. Nanti tugas kami yang men-certified. Tapi peran itu saya ingin jadikan itu menjadi satu ekosistem. Jadi Pak tentu bisnis biasa B2B, Pak Fatan juga mengambil keuntungan di situ. Tapi ada corong-corong kawan-kawan UMKM. Mohon maaf karena kawan-kawan UMKM itu dia nggak punya display, nggak punya showcase, Pak Ana kan. Kami menyiapkan UMKM Center, gerai dan sebagainya. Betul. Tapi yang paling penting itu kan mendorong Kopiko menjadi maju sama dengan mendorong pelaku UKM yang terlibat di dalamnya. Betul. Itu yang terpenting bagi kami. Makanya posisi dan sebagainya itu kami sudah cukup bersyukur Pak Viko. Nah, karena beberapa program contoh kayak pameran nanti per bulan 9 itu Pak kita jadi tuan rumah. Itu kan pasti karena kegiatannya kan di belakang kita ini. Nah, itu tamu-tamu itu pasti akan saya dorong itu supaya menikmati kopi kita di Sanggau. Sekiu mungkin berikut produknya Pak Fatan, berikut produk unggulan lah, terutamanya ready to serve di sini. Sambil nih mohon maaf, sambil kami itu sedang mendorong itu kopi lokal sebenarnya. Kopi lokal. Nah, mungkin kalau sampai sempat ada kopi lokal itu nanti jadi tingkat hulunya, kami butuh pendampingan dan pembinaan. Mungkin nanti ada varian khusus kopi khas Sanggau khusus orang-orang tamu ke Sanggau. Dan kami nanti ke depan ini akan komunikasi Mbak, karena kami sedang dorong ke situ. Nah, itulah konsep ekosistem tadi. Jadi peran yang penting pada hari ini adalah justru RRI-nya karena menjahit itu semua. Benar, harapannya bisa berkolaborasi ya, Iya, Vido ya, iya. dan juga Iya. nanti UMKM yang seperti tetangga saya mungkin nanti ya bisa nitipin jajanan di sini. Pastinya pasti diposting. Yuk belanja gitu ya ke coffee shop ini. Tapi tadi disinggung juga dengan Pak Roy, nanti akan ada acara ya, pameran katanya di spill di belakang ini ya. Waduh, seru ya pastinya. Ditunggu nih. Tapi penasaran juga Pak Roy, apakah nanti UMKM yang akan berdagang di situ yang sudah memiliki sertifikasi ataupun legal lah? Sebetulnya kalau legal sertifikasi itu sebenarnya keniscayaan aja, itu tidak mengaburkan atau tidak menghilangkan yang lainnya, karena hal seperti itu kan butuh waktu ya, butuh edukasi. Yang lain pun bukan berarti buruk toh, kadang-kadang karena belum sempat atau belum ada kesempatan aja, bukan berarti buruk. Artinya itu memang terbuka untuk umum. Tapi biasanya konsumen itu juga ada yang tertentu memang berharap ada yang sudah certified. Nah, kami kan juga nanti berharapnya itu kan selain pameran itu ada B2B-nya, ada investasi atau ada jalinan bisnis to bisnisnya itu. Rasanya sih kemungkinan terbesar mereka setelah berkegiatan di situ kemungkinan nongkrongnya kan pasti yang terdekat ya. Betul. Itu di situ maksud saya peran kita dalam menjaring pasar baru ya, menjaring pasar baru terutama yang dari luar daerah. Tapi kalau kesempatan itu kami buka seluas-luasnya kepada UMKM. Iya, seluas-luasnya ya. Harapannya juga bisa tadi berkolaborasi lah. Berkolaborasi ya. betul, jadi Oke. kunci untuk teman-teman UMKM juga nanti dengan pemerintah melalui Disperindakop juga ya. Dan semoga juga ini menjadi untuk pendengar dan pemirsa di RRI Sanggau dan Entikong juga membawa referensi baru dalam mau memulai bisnis nih. Kita juga sama-sama nanti bisa belajar lah begitu lah dari ketiga narasumber yang sudah dihadirkan. Betul banget. Mungkin Pak Roy nih ya, ada pendengar kita mungkin yang mulai berbisnis tapi belum punya sertifikasi. Nah, langkah-langkah mungkin ya yang bisa Pak Roy kasih untuk pembisnis ini, owner baru lah ya. Seperti apa Pak Roy? Baik, dia ada dua pendekatan dalam tanda kutip, bahwa dia terbina, artinya didampingin oleh aparatur, atau dia memang mandiri. Dua-duanya sama aja. Yang penting step-stepnya. Biasanya kalau kawan-kawan itu kalau yang terbina itu biasanya dia dimulai dari data-data dia semua keseluruhan, bahwa dia tuh betul punya usaha dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dia lihat potensi ini kan saya bicara sama Mas Farhan tadi itu kan korelasi dengan peluang.
you mau ambil peluang dulu, ya kan, baru ciptakan kebutuhan, atau you nyari kebutuhan, baru menciptakan potensinya. Nah, itu sebenarnya macam peluangnya itu sebenarnya sama baiknya. Semisal kayak Mas Farhan tadi bilang ada peluang di Parindo, ya kan. Mungkin beliau belum ke sana, tapi itu kan bahasanya terbuka. Nah, kalau misalnya Mas Farhannya nggak menilai, atau saya nggak masuk ke situ, Pak Roy, itu siapa saja. Artinya orang belajar ya. Kalau saya itu cenderung itu bahwa masyarakat itu minimal itu punya pendidikan dasar lah. Karena bicara soal peluang, kebutuhan dan peluang itu sebenarnya nanti bicara segmentasi, Pak, targeting, positioning itu memang berawal dari hal-hal yang dasar. Mungkin orang empiris bisa nyoba-nyoba sendiri, tapi mungkin lebih mudah kalau dia punya ilmunya, punya konsepnya. Oleh karenanya kalau mau berusaha silahkan, apakah mulai dari peluangnya dulu, apa mau lihat kebutuhannya dulu itu. Oke, yang penting kita lihat dulu, mencoba ya, melihat peluangnya juga. Tapi yang menarik juga nih Pak Roy, saya juga timbul pertanyaan ya. Pak Roy kan membina para UMKM. Tantangannya apa Pak Roy? Kan banyak banget ya pelaku UMKM. Nah, tantangannya apa nih Pak Roy? Saya boleh jujur dan boleh cerita padanya. Memang tantangannya kita itu adalah pendidikan. Karena apapun kegiatannya manusia itu pasti dasarnya pasti akal pikiran. Oleh karenanya ketika kita mengedukasi atau membina seseorang itu orang itu harus punya kemampuan sedikit banyak. Kalaupun tidak berarti PR-nya pemerintah 2 kali. Satu, pendidikan teknis tentang bisnisnya, kedua tentang pendidikan dasarnya aja. Tapi kalau itu semua sudah dikerjakan dan sudah terlaksana, kita tidak henti-hentinya, insya Allah kata orang tuh dia bisa mudah mengikuti dan bisa berjalan. Tantangannya paling besar itu adalah di pendidikan, di edukasi. Nah, terutama kalau kita mohon maaf Pak Farhan, karena banyak sekali pelaku usaha yang berasal dari desa-desa, dari kampung-kampung tuh. Makanya tadi saya bilang elaborasi itu penting Pak. Jadi tadi CU barusan datang setengah jam yang lalu. Dia punya program sosial. Pak Roy, saya nggak cari nasabah. Saya hanya mau membagi sosial kepada masyarakat yang mau dilatih dan mau dibina. Saya nggak cari nasabah. Nggak apa-apa. Karena kami udah untung. Kan seperti itu. Mungkin pelaku usaha kawan kita dua ini yang kedepannya tuh kepada UMKM itu, Pak Roy, mana pelaku usahanya sini? Biar saya ajarin, biar saya bantukan, saya jualin. Nanti itu dia bisa maju, saya udah senang. Mungkin di situ dulu, karena kita pemerintah Mbak, kalau yang seperti itu B2B kami nggak pernah ambil ujung-ujungan, dilepas saja semuanya, segantung B2B-nya lagi. Tapi kalau dia nggak bisa juga, ya apa boleh buat kita dampingin sampai dia bisa. Mungkin itu yang tantangan yang paling Aduh, berat. Video dari tadi di samping kita disenggol-senggol terus ya dengan Pak Roy. Tapi saya mau tanya lagi nih sama Pak Roy nih. Saya masih penasaran. Boleh. Mohon maaf ya nih Bang. Nunggu dulu sebentar. Kalau untuk kita memulai bisnis nih, gimana sih cara kita mulai, mungkin mau ngurus sertifikasi atau segala macam itu, apakah kita harus nunggu dulu kita ada banyak pelanggan atau segala macam, atau emang harus dari awal sih Pak Roy? Begini, kalau kita dibilang kita bisa mengakses masyarakat, seluruh masyarakat itu kan sulit ya. Satu, kami pendekatannya melalui database perizinan yang sekarang ini udah online. Itu mudah itu memanifest pelaku usahanya. Oh, ini udah ada yang masuk, karena punya NIB belum tentu punya sertifikat. Yang kedua yang paling menarik itu, saya itu suka ke lapangan. Maksudnya artinya dari mulut ke mulut, nongkrong dari warung ke warung. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Nanti kita datengin, kita kontak, kita teleponin, kita ajak. Atau dia betul-betul yang punya jiwa effort, dia masuk ke kantor, dia tanya, dia ketuk pintu, Pak Roy, saya itu mau buka usaha, mau punya ini, mau punya itu, bisakah dibantu? Nah, seperti itu. Jadi polanya tuh banyak sebenarnya. Kalau di Jawa mungkin orang udah tracking lewat database izin ya. Tapi kalau kita sistem seperti itu, kelihatannya kalau di sini agak sulit. Jadi kami harus banyak bertemu dengan desa, camat, karena desa yang paling tahu. Nah, itu yang paling cara-cara yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian nanti ketika mendaftar itu biasanya nanti dari kawan-kawan nih yang staff-staff saya itu yang pembina penyuluh-penyuluh itu, nanti dia buka linknya untuk pendaftaran sertifikasi halal dan sebagainya. Itu gratis semua. Dan kita treatmentnya nanti sesuai dengan UKM-nya. UKM yang masih
katakanlah abu-abu, mungkin baru perizinan dan nanti yang udah sedang nanti legalitas sampai ke mesin peralatan pun kita biasanya kita support. Tergantung dari kebutuhannya. Kalau yang udah di level paripurna produknya bagus, itu namanya bisnis pitching. Bisnis pitching itulah tadi. Saya bukan spill, malah saya itu senang bangga karena Mas Farhan bilang sebelum saya mulai aja 99% karyawannya aja udah orang lokal, komitmen dia terhadap sosial itu tinggi. Tinggal menambah sedikit plusnya, bagaimana pelaku UKM-nya itu bisa terlibat di dalam usaha Bang Jang maupun Bang Farhan. Wow, oke. Oke, luar biasa ya berarti ya tadi kembali lagi ya kolaborasi ini jadi hal penting ya rupanya untuk bisa memajukan dan juga dari Disperindakop juga mau turun jemput bola juga. Betul, face to Katanya, face ya. Face to face langsung biar tahu kondisi juga, biar teman-teman dan juga pemirsa juga yang punya atau juga berencana buka usaha bisa lebih gampang dan Lebih juga gratis gampang. loh. Ternyata Gratis. bikin sertifikasi itu tidak perlu yang mahal-mahal. Gratis saja langsung. Kita senggol nih satu yang belum tersenggol nih Senggol dari dulu ya, senggol ini dulu. Bang Aleng ya. Tadi kita udah nanyain tantangan ke Pak Roy. Betul. Kalau ke Bang Aleng sendiri, tantangannya apa sih? Tantangannya sampai saat ini kalau di posisi saya mungkin SDM ya, manajemen SDM yang itu masih agak sedikit sulit apalagi di level UMKM ya, karena kita nih susah betul-betul punya tim HR misalnya kan. Nah, kita betul-betul apalagi kita berbicara SDM ya, lain orang lain kepala ya bahasa. Jadi ada yang kerjanya cuman coba-coba, resign dan lain sebagainya. Itu sih SDM sih yang saya hadapi sampai saat ini lah ya, kesulitan. Kalau masalah marketing, branding dan lain sebagainya, karena kan kita udah punya sosial media tuh, udah difasilitasi sosial media, insya Allah lebih mudah lah, lebih gampang. Nah, kesalahan atau kelemahan UMKM pada saat ini adalah manajemen SDM-nya itu aja. Oke ya, mengikuti juga ya tadi ya. Tapi yang menarik buat saya adalah kalau melihat dari SDM di Kabupaten Sanggau sendiri, kayaknya orang-orang nih pada suka mut-mutan ya, Betul sekali, ya kan? betul sekali, Mut-mutan gitu. Nanti kalau ada yang viral, nah itu rame. Terus nanti kalau udah lama sepi lagi. Nah, cara Bang Aleng sendiri untuk menghadapi SDM yang mut-mutan nih, seperti apa nih? Nah, tentunya kita inovasi ya, inovasi produk, habis itu inovasi treatment kita terhadap SDM-nya, karena ya sesuatu yang baru kan selalu diminati tuh terhadap orang-orang banyak. Nah, paling itu sih. Mempertahankan cita rasa pastinya. Cita rasa, betul. Cita rasa. Kalau ngomongin cita rasa, kita kembali ke Bang Fatan ya. Oke. Siap. Bang, banyak banget orang-orang mungkin yang ngerasa satu coffee shop mungkin banyak cabang ya. Itu kayaknya ngerasanya kayak loh, kopinya kayaknya beda nih dengan yang Pontianak dan lain sebagainya. Nah, cara Bang Fatan sendiri untuk supaya nggak berubah cita rasanya ini seperti apa, Bang? Nah, oke. Jadi kita juga punya SOP-nya ya. Jadi Ya. standarnya dari pembuatan kopi, jadi pada saat dia grinder, airnya, tekanannya, semuanya itu memang kita samakan. Jadi pada saat dia berkunjung di Pontianak, tiba-tiba dia berkunjung keluar kota, oh ternyata rasanya sama. Nah, maka tadi mengulik sedikit dari UMKM, kami juga sebenarnya sudah banyak nih mengambil teman-teman produk-produk dari UMKM dari masing-masing daerah. Contohnya yang saat ini masih eksis itu di Melawi. Jadi Melawi itu di Kopiku Melawi itu ada namanya minuman es kana. Katanya dari buah kana itu khas dari Melawi. Nah, akhirnya diolah, dia mungkin seperti jadikan sirup. Nah, akhirnya kita masukkan ke dalam menu. Dan kita juga memang selalu berinovasi dari masing-masing daerah. Apa yang ada di daerah itu kita akan ikut kembangkan. Ini kita lagi coba di Ketapang itu kan terkenal dengan kota ale-ale. Nah, kita akan coba nih apakah nanti dimsumnya itu isinya ale-ale. Apa itu ale-ale ini? Iya, ale-ale itu kerang dia. Oh, kerang. Oke. Kerangnya yang memang ciri khas daerah Ketapang. Nah, itu kan jadi makanya setiap daerah itu kita tidak menutup mata kalau ada UMKM, karena dulunya kita juga bekerja sama kawan-kawan di lapangan, dalam arti UMKM itu dia ada bikin produk kue, cake, titip ke tempat kita selalu ambil. Kita harus
sampailah dibilang, "Bang, kayaknya saya enggak sanggup produk nih." Makanya karena permintaannya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Nah, kita juga mencoba ke masing-masing daerah, mana nih yang ada yang mau UMKM bisa kerjasama sama kita selalu terbuka. Dengan catatan tadi sesuai dengan standar. Ya, kita juga butuh karena kita juga halal, kita juga ada sertifikat halal, kita menjaga kenyamanan lah customer itu untuk makan dengan enak, santai seperti itu. Itu sih salah Boleh nanti Mas Farhannya. Oh, siap. Oke, di belakang layar ya Pak ya, belakang layar. Kita ada minuman kombucha dari Iya betul. Mungkin bisa collab nanti ya. Mudah-mudahan betul. Nah, sama juga tadi terkait dengan SDM memang betul. Kadang-kadang kendala kita juga ada di SDM. Melihat masing-masing daerah, kembali lagi ya ke masing-masing daerah. Ada daerah yang pertambangannya bagus, ada yang perkebunannya bagus. Nah, itu kadang-kadang tuh membuat terjadi ya kultur di situ, rebutan di situ. Nah, di satu sisi kita butuh masyarakat lokal supaya apa? Kembangkanlah daerahnya masing-masing ini. Tapi di sisi lain mungkin dia kerja kayak gini lebih baik kerja seperti ini. Nah, jadi memang dari SDM-nya juga ya kadang-kadang ada juga yang masih baru tamat sekolah, yang fresh masih ya, itu tetap kita rekrut. Ya, karena itu peluangnya masih jauh. Dia masih apa namanya Gen Z tadi ya. Iya, dia mengembangkan dirinya, apalagi kalau Gen Z itu sudah masuk ke ranah-ranah barista. Nah, itu seperti itu ya, kurang lebih seperti itulah ya Kak. Pak Roy ternyata terbuka untuk UMKM, silahkan katanya. Sesuai tadi ya standarnya. Nah, kalau bisa sebanyak-banyaknya katanya ya. Ya, kembali ke UKM-nya. Ini kita udah fasilitasi, RRI udah bantu siarkan, kita udah buka corongnya. Silakan nanti kan kembali ke kawan-kawannya. Betul. Apakah mereka siap ya kan, apa mereka juga mau. Oke. Siap-siap nih Bang Fatan ditodong nih nanti. Siap-siap Bang, cepat Bang kolaborasi. Oh ya Bang Fatan, saya juga mau tanya nih terkait tadi kan ngomongin SDM. Gimana sih pelatihannya kalau dari teman-teman Kopiku dan juga menjaga kualitas atau quality controlnya nih gimana? Nah, memang untuk di awal itu sebelum GO ya, Grand Opening, kawan-kawan yang ada di daerah kita kirim semuanya ke pusat. Untuk training di pusat itu kurang lebih 2 bulan. Karena dia harus ada beberapa hal yang mereka harus pahami, yaitu product knowledge, public speaking, nah sama handling complaint. Nah, 3 hal pokok inilah yang sangat penting untuk usaha kuliner atau F&B seperti ini. Karena dari product knowledge itu si karyawan harus tahu nih produk apa sih yang dijual, seperti apa sih kompositnya. Nah, terus public speaking, gimana cara dia menghadapi konsumen, servisnya, ngomongnya. Karena mohon maaf kadang-kadang anak-anak daerah ini kan sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, sesuai dengan daerah masing-masing. Makanya kita tarik masing-masing karyawan itu sesuai dengan daerahnya masing-masing agar penyesuaiannya sama standar seperti itu. Oke, berarti ada trainingnya 2 bulan ya. Iya, gitu ada. ya. Video kita ngomongin ini nggak terasa juga ya. Aduh. Udah ditandain tadi sama Udah krunya ditandain nih, ya. harus diakhiri. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih. Itulah makanya nih. Tapi mungkin next kita akan undang lagi. Betul. Ya. Apalagi UMKM ini banyak banget yang baru mulai merintis juga. Mungkin di sesi terakhir ya Pak Roy, pesan-pesan untuk UMKM yang baru merintis mungkin dan juga mungkin yang udah besar juga UMKM-nya. Seperti apa nih pesannya? Baik, pesan untuk UMKM itu teruslah berkarya dan teruslah bekerja apapun kondisinya, meskipun kata orang ada sedikit hantaman ekonomi, tapi tetaplah optimis bahwa percayalah bahwa pemerintah akan selalu cari cara yang terbaik. Dan bagi pelaku usaha, selalulah menjalin komunikasi, yang besar bantu yang kecil mendorong yang besar biar lebih maju. Jadi mendorong yang besar tuh sebenarnya sama saja, bahwa dia bakal memberdayakan atau bakal menolong yang kecil juga. Dan bangunlah ekosistem itu sebaik mungkin. Kita semua media
stakeholder, para pihak, pemerintah, bahkan NGO juga itu tergabung, UKM itu menjadi satu ekosistem yang outputnya sama, sehingga nanti ke depan apa yang kita cita-citakan, karena PR pemerintah itu semata-mata bukan hanya mendorong ekonomi atau investasi, tapi mendorong bagaimana pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Mudah-mudahan dengan membangun ekosistem itu, mulai per hari ini kita bisa bikin lagi suatu ekosistem yang lebih besar lagi, sehingga menciptakan putaran ekonomi atau perputaran kebaikan bagi masyarakat itu yang lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Pak Roy. Kalau dari Bang Fauzan, mungkin closing statement untuk siang hari ini. Ya, untuk kawan-kawan UMKM, ya, yang pertama pasti berinovasi, inovasi adaptasi, apalagi sekarang perkembangan AI segala macam itu kita harus ikuti ya, karena kalau kita tidak berinovasi, tidak beradaptasi, kita bakalan ketinggalan zaman nih. Nah itu sih paling. Oke, terima kasih. Dan untuk Bang Fatan, silakan. Ya, sama. Kita jangan takut berinovasi. Karena dengan adanya inovasi, yang dulunya kita hanya jual kopi, sekarang kita jual dimsum, bahkan kita sekarang sudah jual makanan berat yang bisa untuk kumpul keluarga. Yang awalnya kemarin hanya kawan-kawan, teman-teman nongkrong, sekarang keluarga pun sudah bisa ikut nongkrong. Karena ya itu tadi, lidah juga butuh kebahagiaan. Iya. Lidah juga butuh terima kasih. kebahagiaan tuh. Harus dimanjakan ya lidahnya juga ya. Betul. Dengan sajian dan juga kopi-kopi dari teman-teman UMKM kita. Iya, benar banget ya. Terima kasih kepada Pak Roy ya yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini, kepada tuan rumah juga ya. Terima kasih sudah menjamu nih dengan menjamu. sajian-sajian yang sudah kita kenyang ya tadi ya, cukup ya. Dan juga Bang Fauzan ya, terima kasih Siap, atas siap. waktunya dan juga sharing-sharing obrolan kita di siang hari ini. Tentunya kita banyak banget ya Betul. dapat manfaat dan juga diedukasi juga oleh owner dan juga selaku dari Disprindakop juga. Nggak terasa waktu kita udah habis nih ya, Vido. Betul. Dan juga kita akan ketemu di talk show selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.